Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah feedback dari abstrak yang sudah Anda kirim. Untuk saran dari saya sudah saya kirim ke alamat email masing-masing. Mohon dicek saran apa yang harus diperbaiki. Jadi saya kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, Anda harus merevisi judul dan juga abstrak. Tapi ada juga yang harus mengganti judul dan abstraknya karena ruang lingkupnya tidak sesuai dengan kajian DKV atau mungkin tidak sesuai dengan rule yang sudah saya berikan. Nah, kemudian ada beberapa catatan juga Anda harus cermati di sini. Jadi yang nama-nama tidak tercantum di situ artinya Anda tidak mengumpulkan. Kalau memang tidak ada progres, itu akan berdampak kepada presensi Anda. Maka nama Anda tidak akan saya input di presensi. Nah, kemudian terkait dengan artikel yang kopas, jadi misalnya ada beberapa judul yang sama atau mungkin dari konten, mohon dicermati itu kaitannya dengan mata kuliah ini rule-nya tidak boleh Anda melakukan plagiasi. Kemudian selanjutnya Anda harus melanjutkan untuk membuat pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini itu tidak banyak ya, jadi hanya 1,5 halaman. Kemudian pendahuluan itu bukan kata-kata Anda semua, bukan kalimat Anda semua, tetapi kalimat Anda itu harus didukung dengan referensi. Referensi dari mana? Bisa dari jurnal atau dari buku. Nah, jumlahnya itu 20. Untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas, maka Anda harus punya referensi yang banyak. Saya rasa untuk mencari 20 jurnal ini tidak sulit karena kemarin saya sudah memberikan beberapa link jurnal yang Anda bisa buka karena di situ open access, jadi bebas Anda bisa mendownload full artikelnya. Kemudian boleh saja apabila jurnal itu tidak dari jurnal nasional semua, tapi ada beberapa yang didapat dari jurnal internasional. Nah, itu akan menjadi nilai plus. Untuk caranya seperti apa, kalau misalnya mencari jurnal atau buku internasional, nanti akan saya sampaikan di video yang selanjutnya. Nah, kemudian tugas yang dikirim itu Anda tidak langsung menuliskan pendahuluan, melainkan kerangka penulisannya juga harus disertakan. Karena ketika kita menulis, kita harus membuat kerangkanya terlebih dahulu. Itu yang menjadikan sebuah tulisan itu tidak tidak panjang sekali, tapi singkat tapi jelas, padat dan sistematis. Dan kemudian tugasnya jadi minggu depan meliputi judul otomatis yang sudah direvisi, abstrak yang sudah direvisi, kemudian ada kata kuncinya, kemudian ada kerangka penulisan pendahuluan, dan kemudian pendahuluan itu sendiri. Nah, seperti apa? Saya juga sudah membuatkan Anda template. Jadi nanti di sini itu bisa langsung disetting ya, disetting sesuai dengan format jurnal pada umumnya, sehingga besok Anda bisa langsung submit ketika sudah selesai. Nah, sehingga dari awal mengerjakan itu sudah terformat. Nah, di sini dimulai dari judul, kemudian nama Anda dan abstrak. Kemudian ini bentuk kerangkanya. Jadi kalau Anda cermati di materi saya sebelumnya, di bagian pendahuluan itu ada beberapa poin ya, meliputi mengapa penelitian dilakukan, sampai di mana pemahamannya, kemudian apa permasalahannya, apa hipotesisnya, dan apa yang akan dilakukan. Nah, ini saya beri contoh untuk artikel yang kemarin saya tunjukkan dengan judul Dynamic Identity pada identitas toko buku Gramedia terhadap prinsip controlled randomness. Nah, di sini dia menuliskan hanya 3 paragraf saja. Jadi kalau kita buka di aslinya itu hanya 3 paragraf di sini di pendahuluannya ya. Nah, di sini 1, 2, kemudian 3. Nah, Anda nanti boleh membuat 3 paragraf yang sama, maksudnya dengan struktur yang sama seperti ini. Boleh juga membuat 4 paragraf juga boleh. Nah, ini jangan sampai